Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya di sini ingin mempresentasikan praktek fisika dasar 2 yang diampu oleh Bapak Zainuddin SPD MPD. Dan saya dengan nama Muhammad Rizky Yasri Munawar dengan NPM 23 10 26 20 12 25. Baik. Judul untuk presentasi saya ini yaitu pertama multimeter, yang kedua jangka sorong, yang ketiga hukum Ohm, dan yang keempat motor listrik sederhana. Yang pertama yaitu di sini ada multimeter. Multimeter itu merupakan alat ukur yang dapat mengukur beberapa parameter listrik seperti tegangan, arus, dan hambatan. Sejarah multimeter dimulai pada 1820 dengan pengembangan galvanometer. Pengembangan yang signifikan pada tahun 1920. Alat ini memiliki nama lain yaitu avometer dalam kurung ampere, volt, dan ohm. Ada dua jenis multimeter yaitu multimeter analog. Multimeter analog ini biasanya diciri-cirikan berupa tampilan jarum jam yang dilengkapi dengan range-range angka hasil ukur. Dengan kata lain, lebih manual perhitungannya sehingga dibutuh ketelitiannya, terutama saat menentukan tegangan atau voltage yang cukup besar. Dan yang kedua itu ada multimeter digital. Alat multimeter digital ini sering digunakan dikarenakan lebih akurat dan lebih mudah digunakan daripada alat ukur analog. Hasil alat ukur dapat dengan mudah dibaca dengan elektron digital yang tertera. Yang kedua yaitu adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang dapat mengukur dengan ketelitian hingga 100 meter. Perlu digarisbawahi juga bahwa meskipun ia mengukur diameter bentuk benda, namun jangka sorong hanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil. Jangka sorong ditemukan oleh ilmuwan matematika asal Prancis yang juga ahli teknik bernama Pierre Vernier. Pierre Vernier. Jangka sorong itu ada terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada rahan tetap, rahan sorong, skala utamanya, skala nonius, kunci pengunci, dan tanggi pengukur. Kegunaan jangka sorong itu hmm, yaitu adalah untuk mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan ketelitian tinggi. Digunakan juga untuk mengukur kedalaman lubang atau em, seperti celah pada benda. Digunakan untuk juga mengukur ketebalan logam atau kertas. Yang ketiga itu ada hukum Ohm. Em, Hukum OHM adalah salah satu konsep dasar ilmu fisika yang menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam sebuah rangkaian listrik. Hukum OHM ini adalah salah satu hukum yang mempelajari tentang besarnya arus listrik yang mengalir dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu tegangan atau benda potensial. Hukum OHM ini biasa digunakan dalam berbagai ilmu elektronika dan merupakan dasar dari rangkaian tegangan. Hukum OHM ini juga memiliki terbatasan. Ini telah diturunkan dengan asumsi bahwa hambatan tidak tergantung pada arus, sehingga hambatan atau resistensinya itu selalu tetap dan tidak tegan berlaku selalu tepat dan tidak berubah. Rangkaian dasar hukum OM itu ada V, ada tegangan, ada kuat arus, dan hambatan. Yang keempat yaitu motor listrik. Motor listrik adalah sebuah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu perpindahan energi dari stator ke rotor, rotor melalui medan magnet.
Motor listrik terdiri dari tiga bagian utama, yaitu stator, celah udara, dan rotor. Kelebihan motor listrik ini adalah memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan tingkat perawatan yang mudah, serta harga jual yang lebih murah dibandingkan dengan motor arus searah. Motor listrik juga bekerja dengan arus bolak-balik sehingga memiliki rasio daya listrik terhadap berat mesin yang lebih tinggi dibandingkan dengan motor arus searah. Jenis-jenis motor listrik itu banyak dibedakan menjadi dua dua jenis. Yang pertama itu ada induksi satu fasa dan mm, yang kedua itu ada induksi tiga fasa. Bedanya motor listrik satu fasa dan tiga fasa itu motor satu fasa memiliki kekurangan yaitu tidak dapat menghasilkan torsi yang cukup untuk memutar beban berat. Kecuali yang tiga fasa, dia mempunyai torsi yang cukup mampu untuk beban berat. Contoh penggunaan motor listrik tiga fasa ini biasanya di bidang pekerja industri yang yang memerlukan kapasitas daya listrik yang besar seperti pendingin, kompresor, penggerak pompa, penggerak mesin, penggerak conveyor, dan lain-lain. Em, Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.